الو سردار سردار سلام علیکم سردار سلام علیکم داری؟ من از کشوری زنگ میزنم که 2 ساعت پیش سلامی، باقری و شمخانی رو فرستاد جهنم. الان برای تو بهت پیشنهاد میکنم. Baru-baru ini, The Washington Post mengeluarkan video yang berisi rekaman percakapan antara agen intelijen Mossad Israel yang melakukan percakapan dengan petinggi militer Iran. Percakapan itu sendiri terjadi pada tanggal 13 Juni atau usai Israel melakukan serangan untuk kali pertama ke Iran. Dalam percakapan tersebut, agen Mossad nampak mengancam petinggi Iran termasuk keluarganya dan meminta agar petinggi tersebut untuk keluar dari Tehran dalam 12 jam dan membuat video untuk memberontak pada pemerintah Iran saat ini. Menurut kami, Mossad ingin pemberontakan terjadi di Iran sehingga rezim Ali Khomeini bisa diruntuhkan. Tapi menariknya, alih-alih kita mendengar ada penjabat tinggi yang menyerah dan memberontak, kita justru melihat pembalasan besar dari Iran ke Israel dalam 12 hari terakhir. Kehancuran hebat terjadi sebelum akhirnya gencatan senjata dilakukan dengan Iran ada di atas Israel. Kenapa? Apa yang membuat itu bisa terjadi? Inilah rangkuman selengkapnya. התפרק פה חברים, הכל התפרק. Satu tahun yang lalu, profesor di Cina yang merupakan ahli geopolitik sudah pernah menjelaskan bahwa Israel akan mendorong Amerika untuk ikut perang menghadapi Iran. Dan itu terbukti hari ini saat Amerika akhirnya ikut serta atau enter the war ke medan konflik menghadapi Iran. Bagi yang bingung gimana Israel bisa melakukannya, kita akan jelaskan satu persatu. Di Israel, mereka memiliki 2 organisasi paling kuat dalam melakukan lobby di dunia. Pertama adalah AIPAC dan yang kedua adalah CUFI. Organisasi AIPAC adalah singkatan dari American Israel Public Affairs Committee, sebuah organisasi pro-Israel yang anggotanya ratusan ribu orang, namun terdiri dari para miliarder dunia atau orang-orang terkaya di dunia sehingga memiliki pengaruh yang sangat kuat di Amerika. Sementara CUFI adalah singkatan dari Christian United for Israel, organisasi Kristen konservatif terbesar di Amerika Serikat yang jumlah anggotanya mencapai 11 juta orang yang secara eksplisif mendukung Israel. Nah, mereka selalu melakukan lobby politik yang bertujuan memastikan dukungan kuat Amerika Serikat terhadap Israel, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Jadi, jangan kaget jika semua hal tentang Israel akan selalu didukung Amerika, karena secara lobby, Israel menguasainya. So together, the Christian Zionists and AIPAC are extremely powerful force in government, and they want a war in the Middle East in order to advance Israel's interests. Also remember that America is now addicted to empire, because empire represents easy money. All money has to be channeled through the US. Dukungan pasti 100% dari Amerika inilah yang membuat Israel begitu berani. Mereka merasa overpower. Hingga saat menyerang Iran, Netanyahu nggak perlu minta persetujuan dari Trump sekalipun. Memang, Trump diberitahu jika Israel akan menyerang Iran pada 13 Juni yang lalu. Tapi Netanyahu nggak membutuhkan persetujuan dari Trump untuk melakukannya. Dengan agen intelijen kuat seperti Mossad yang didukung Amerika, Operation Rising Lion dengan lebih dari 200 pesawat tempur dilancarkan Israel untuk menyerang 100 lokasi di Iran. Dan hasilnya, Komandan tertinggi IRGC atau militer Iran Hossein Salami tewas, dengan beberapa pemimpin militer lainnya juga mengalami hal yang serupa. Nah, keberhasilan serangan kejutan Israel inilah yang kemudian coba dimanfaatkan Mossad untuk menakut-nakuti para pemimpin militer lainnya di Iran. Di mana baru-baru ini, The Washington Post, salah satu media kenamaan Amerika, merilis sebuah telepon yang dilakukan Mossad ke pemimpin Iran. الو سردار سردار سلام علیکم. Oke, sekarang mari kita dengar lebih lanjut. من از کشوری زنگ میزنم که 2 ساعت پیش سلامی، باقری و شمخانی رو فرستاد جهنم. الان برای تو بهت پیشنهاد میکنم.
Pada detik 19, agen intelijen Mossad memperkenalkan diri bahwa ia menelpon dari negara yang 2 jam lalu baru saja mengirimkan Hossein Salami ke neraka bersama para pemimpin Iran lainnya. Dan sekarang, ia menelpon pemimpin Iran lainnya untuk mengatakan bahwa selanjutnya adalah kamu yang jadi targetnya. Kamu ada dalam daftar list. Mossad pun menjelaskan bahwa pemimpin Iran itu harus meninggalkan Tehran atau keluarganya juga akan dalam ancaman juga. الان تنها پیشنهادی هم که به تو میکنم هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری که پاتو بگیری با زن و بچت فرار کنی وگرنه تو الان تو لیست مایی تو دونه دونه تو لیستی که من دارم نگاه میکنم و هدف بعدی ما هستی با خاک تو خانوادت بچه‌هات همه رو میزنی فقط زنگ زدم بهت بگم ببین تا وقتش هست بهت مهلت میدم گفتم 12 ساعت از همین الان دقیقه که با صحبت کردن وقت داری فرار کنی وگرنه هر چی دیدی از چش خودت دیدی ما از رگ گردنم بهتون نزدیکتری اینو خوب بکن تو گوشت. Setelah melihat pemimpin militer Iran menanyakan apa yang harus dilakukan, intelijen Mossad pun mengatakan bahwa ia hanya perlu pergi dari Tehran, meninggalkan pemerintahan dan mengatakan bahwa pemerintahan ini telah menghancurkan negara kita selama 46 tahun, di mana sederhananya Mossad ingin ia menjelekkan pemerintahan Iran. تو هم میخوای یکی از اونا باشی؟ تو هم میخوای بعدی باشی تو لیست؟ تو هم میخوای زن و بچه‌تو به فنا بدی؟ خب دارم بهت میگم بهت پیشنهاد دادم زنگ زدم بهت بگم 12 ساعت وقت داری یه فیلم درست کنید ما از این حکومت دست کشیدیم و نمیخوایم جونمون رو قربونی آدمایی کنیم که زدن کشورمون رو 46 سال نابود کردن فقط کشتن فقط دزدیدن فقط بردن فقط دیگه کردن من آدرس تلگرام برات میدم بفرست. Di sini, ada indikasi bahwa Mossad ingin memecah kubu di Iran. Ia ingin menghancurkan pemerintahan Ali Khamenei sehingga tujuan Israel untuk meruntuhkan kepemimpinan rezim tersebut bisa terjadi. Sebagai info, ada indikasi bahwa tujuan utama Israel menyerang Iran adalah untuk menggantikan rezim Ali Khamenei. Donald Trump baru-baru ini bahkan memberikan komentar soal kenapa tidak mengganti rezim Iran. Di media sosial, Trump menggunakan slogan Make Iran Great Again, mendorong perubahan rezim sebagai sarana mengembalikan Iran ke jalurnya. Sementara Netanyahu, ia sempat menyebut Ayatollah Khamenei sebagai modern Hitler dan mengungkapkan harapan agar rakyat Iran membebaskan diri dari rezim tersebut. Di sini jelaskan, propaganda senjata nuklir adalah alat yang digunakan Israel dan AS yang tujuannya untuk kembali menguasai Iran. Jika rezim Khamenei jatuh, siapa penggantinya? Ia adalah Reza Pahlavi, sosok yang sangat dekat dengan Israel dan AS. Keberanian para pemimpin Iran. Meskipun mendapatkan telepon ancaman dari Mossad yang meminta petinggi militer Iran meninggalkan Tehran dalam waktu 12 jam dan menyerukan pemberontakan, pada kenyataannya itu tak membuat mereka gentar. Sebaliknya, Iran langsung meluncurkan serangan balasan signifikan ke Israel dalam tempo cepat, yang tentu aja membuat Israel terkejut. Sejak serangan Israel pada 13 Juni, Iran telah melancarkan beberapa bergas rudal balistik dan drone ke berbagai kota dan infrastruktur vital Israel, seperti Tel Aviv, Beersheba, Asdod, Haifa, dan Bet Shean. Serangan bukan cuma gertakan, tetapi benar-benar efektif dalam menciptakan kerusakan dan memukul psikologi publik Israel. Total, 22 wave atau gelombang serangan telah dilakukan hingga saat ini. Dengan terbaru, terjadi saat gencatan senjata dilakukan. Iran membuktikan mentalitas Persia yang mereka miliki sebagai bangsa yang tangguh ketika ancaman Mossad bisa mereka atasi. Wow! 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 Jadi, sejak 13 Juni, ratusan misil telah ditembakkan ke Israel. Setidaknya 30 orang Israel tewas dengan ribuan luka-luka. Ratusan ribu penduduk di kota-kota besar Israel terpaksa harus bersembunyi di bunker tiap hari. Dengan sebagian lainnya, memilih meninggalkan wilayah Palestina yang diduduki. Serangan ini menegaskan Iran tak takut dan mampu memukul balik dengan kekuatan yang cukup untuk melemahkan moral Israel dan mempengaruhi diplomasi internasional. So, di sini, para pemimpin Iran menunjukkan keberanian tinggi dalam menanggapi ancaman Mossad. Bukti balasan segera dan efektif melalui serangkaian serangan rudal menunjukkan strategi mereka
tidak hanya memukul balik, tetapi melakukan eskalasi dengan sasaran signifikan. Hingga saat ini, Iran membuktikan posisi yang kuat. Dengan terbaru, Israel pada akhirnya menerima gencatan senjata. Warga Iran, Israel harus sadar, menyerang Iran adalah kesalahan. Melihat Iran mampu memukul Israel mundur dan menerima gencatan senjata usai bom Iran menghantam Israel, sebuah pendapat menarik pun disampaikan oleh warga Iran. Dari interviunya dengan Al Jazeera, Foad Azadi, seorang profesor di Departemen Studi Dunia di Universitas Tehran mengatakan, jika Israel tidak bisa melakukan perubahan rezim di Iran dan menyerang Iran adalah kesalahan. Rudal balistik Iran berfungsi penuh dan kami mendapatkan rudal terakhir pagi ini. Jadi pihak Iran berharap Israel menyadari bahwa menyerang Iran adalah kesalahan strategis. Mereka tidak dapat melakukan perubahan rezim. Meskipun mereka secara terbuka memintanya, mereka tidak dapat menghentikan program balistik Iran. Dan mereka berpikir bahwa dengan membunuh para pemimpin Iran, militer akan menjadi tidak berfungsi. Itu tidak terjadi. Jadi, saya pikir Amerika dan Israel perlu mengevaluasi kembali apa yang telah mereka lakukan. Dan jika mereka melakukannya dengan benar, mereka menyadari bahwa menyerang Iran dengan cara seperti itu bukanlah ide yang bagus, ungkap Foad Azadi, Al Jazeera. Di sini, saat Netanyahu akhirnya menerima gencatan senjata dengan Iran, rival Netanyahu mengkritik PM Israel tersebut. Menurutnya, gencatan senjata yang disetujui dengan Iran akan membawa Israel ke perang selanjutnya pada 2-3 tahun lagi. Pada akhirnya, apa yang terjadi sejak 13 Juni 2025 menjadi bukti nyata bahwa Iran bukanlah bangsa yang bisa ditakut-takuti dengan ancaman, sekalipun dari Mossad. Rencana intelijen Israel yang dirancang untuk menebar ketakutan, bahkan mengincar perpecahan internal Iran, justru gagal total dan dibalas dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Iran tidak hanya bertahan, tapi melawan. Kota-kota di Israel hancur akibat serangan balistik Iran. Puluhan korban meninggal dan ribuan orang kena impaknya. Dan rakyat Israel kini hidup dalam ketakutan di balik bunker. Lebih dari itu, kekuatan moral dan politik Iran justru menguat. Alih-alih menciptakan pemberontakan internal, Mossad justru menjadi saksi keberanian militer Iran dan kegagalan skenario perubahan rezim. Akhirnya, gencatan senjata pun terjadi, tapi bukan dalam posisi Israel menang, melainkan sebagai bentuk pengakuan tak langsung bahwa Iran tak bisa dikalahkan begitu saja. Israel dengan segala dukungan dari Amerika dan kekuatan lobby globalnya tetap harus mengakui kekuatan dari Persia. Pertanyaannya kini sekarang adalah apakah ini akhir dari konflik atau hanya jeda sebelum badai berikutnya datang? Satu hal yang pasti, Iran telah membuktikan bahwa kedaulatan dan keberanian tidak bisa dihancurkan oleh pesawat-pesawat canggih milik Israel sekalipun.